Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, kita akan coba membahas tentang pengetahuan kuantitatif ya. Bagi yang teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi UTBK SNBT 2023 dan seterusnya lah ya. Semoga bisa membantu ya. Oke. Ini ada simulasi 32. Soal nomor 1. Ya, soalnya seperti teman-teman lihat, bilangan berikut yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5 adalah. Oke, kita coba bahas. Pertama, kita akan bahas dulu yang habis dibagi 5 ya. Nah, bilangan yang habis dibagi 5 itu kan digit terakhirnya itu kalau nggak 0 ya 5 gitu ya. Itu udah pasti habis dibagi 5. Maka bilangan pilihan atau opsi A dengan opsi C itu berarti bilangan yang habis dibagi 5 ya. Sedangkan di soal itu yang kita harapkan tidak habis dibagi 5. Berarti opsi A dan C tidak mungkin kita pilih ya, karena ya tidak sesuai gitu. Ingat, yang kita harapkan yang tidak habis dibagi 5, sedangkan opsi A dan opsi C itu habis dibagi 5. Oke. Nah, selanjutnya berarti kita tinggal mencari bilangan yang habis dibagi 3 gitu ya. Dari opsi yang ada tersisa tentunya ya, yaitu B, D, dan E. Oke. Untuk mencari suatu bilangan habis dibagi 3 itu caranya adalah, jadi aturannya begini teman-teman. Jika suatu bilangan dapat dibagi 3, maka jumlah setiap digit dari bilangan tersebut merupakan kelipatan 3. Jadi kita jumlahin aja tuh digit yang ada di bilangannya. Oke, kita mulai dari yang B. B itu kan bilangannya 13.689, digitnya 13689. Kalau kita jumlahkan itu sama dengan 27. Nah, 27 itu adalah kelipatan 3. Sedangkan opsi lain misalkan D, itu kan kalau kita jumlahin 13, bukan kelipatan 3. Dan yang E juga ya, kalau kita jumlahin digitnya itu 23, bukan kelipatan 3. Jadi kalau ditanya mana yang kelipatan 3, ya berarti opsi yang B. Jadi jawaban soal nomor 1 ini yang B ya. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini bicara tentang barisan geometri ya. Ada barisan geometri 1, 2, Y, dan seterusnya. Pertanyaannya, jumlah 5 suku pertama ditambah 1 itu akan sama dengan 1/4 kali suku berapa gitu ya. Oke, kita bahas ya. Di sini kan ada barisan geometri 1, 2, Y. Berarti dari data yang ada kita tahu suku pertamanya atau A-nya itu adalah 1 dan rasionya, jadi kalau bicara geometri ya rasio ya. Suku kedua kita bagi suku pertama, 2 bagi 1 itu sama dengan 2. Nah, rasionya 2 itu artinya suku berikutnya itu adalah hasil dari suku sebelumnya dikalikan 2. Jadi, di sini kan misalkan ada 1. Berarti berikutnya adalah 1 kali 2. Ya, 1 kali 2 itu kan 2. Nah, berikutnya berarti 2 kali 2, 4 gitu. Dan seterusnya gitu ya. Oke, sehingga kita dapatkan barisan geometrinya seperti ini ya. 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Jumlah 5 suku pertama ditambah 1. Kalau kita buat dalam bentuk barisan seperti ini ya. Jumlah suku pertama berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 ditambah 1 berarti plus 1 akan sama dengan 1/4 suku keberapa gitu ya pertanyaannya. Oke. Nah, dari barisan geometri yang sebelumnya tadi kan kita dapat ya suku pertamanya 1, suku keduanya 2, dan seterusnya gitu ya. Sehingga bentuknya seperti ini. Lalu kalau kita jumlahkan itu hasilnya akan jadi 32. Oke, sehingga kita dapat UN-nya dengan cara 32-nya kita kali 4 kan. UN-nya adalah 128.
Nah, 128 itu suku keberapa ya? Tinggal kita lihat aja ya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata 128 itu adalah suku ke 8. Sehingga untuk soal nomor 2 itu jawabannya adalah yang D. Oke, baik. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini ada kurva Y sama dengan AX kuadrat plus 2X plus 1. Ini udah jelas ya, kurva parabola ya. Dengan A tidak sama dengan 0, memotong sumbu X di dua titik berbeda. Maka pernyataan yang benar adalah, oke, kita akan coba bahas. Tetapi sebelum kita bahas, kita coba review dulu ya. Ini materinya kan tentang grafik fungsi kuadrat ya. Bicara grafik fungsi kuadrat itu ada, teman-teman, ada nilai diskriminan namanya ya. Diskriminan itu rumusannya seperti ini, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, kaitannya dengan grafik itu apa? Nah, nilai diskriminan ini bisa menentukan titik potong grafik dengan sumbu X ya. Jika D-nya kurang dari 0, jadi jika nilai diskriminan kurang dari 0, maka grafik fungsinya tidak memotong ataupun menyinggung sumbu X ya. Contohnya seperti ini ya gambarnya ya. Sedangkan kalau D-nya sama dengan 0, maka grafik fungsinya tersebut memotong sumbu X di satu titik, atau lebih umum kita bilang menyinggung gitu ya. Menyinggung sumbu X. Sedangkan kalau nilai D-nya lebih dari 0, maka grafik fungsinya memotong di dua titik ya. Memotong sumbu X di dua titik. Oke, kita kembali ke soal ya. Di soal kan diminta, bukan diminta, sorry, disebutkan bahwa grafik tersebut memotong sumbu X di dua titik. Artinya nilai diskriminan lebih dari 0 dong ya. Berarti D-nya lebih dari 0. Oke. D itu adalah B kuadrat min 4AC ya. Maka kita masukkan nilai-nilainya. B-nya itu kan 2 ya di sini. B-nya itu 2, berarti 2 kuadrat dikurangi 4A. A-nya itu kebetulan A. Sedangkan C-nya itu adalah 1. Oke. Jadi 2 pangkat 2 dikurangi 4 dikali A dikali 1. 2 pangkat 2 itu ya 4. 4 kali A kali 1 itu 4A. Gitu ya. Oke. Kita tinggal pindah ruaskan saja 4-nya ke kanan sehingga jadi negatif. Untuk mendapatkan nilai A-nya, kita bagi kedua ruas dengan minus 4 ya. Jangan lupa karena pembaginya minus ya, berarti tandanya harus berubah. Sehingga kita dapat nilai A-nya kurang dari 1. Maka jawabannya adalah yang A gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 4. Nah, nomor 4 di sini soalnya sama ya, kurva Y sama dengan AX kuadrat plus 2X plus 1 memotong sumbu X di dua titik berbeda. Cuman pertanyaannya di sini yang benar itu yang mana katanya ya? Apakah kurva terbuka ke atas, terbuka ke bawah, memotong sumbu Y positif atau negatif, atau titik puncak kurva di kuadran 1 gitu ya. Oke, berarti ini bicara tentang sifat dari grafik fungsi ya. Oke, kita cek dulu ya. Nah, dari soal sebelumnya kan kita udah hitung tuh, ternyata nilai A-nya kurang dari 1 ya kan. Nah, cuman kalau kurang dari 1 itu kan masih bisa lebih dari 0 kan, tapi juga bisa kurang dari 0 gitu. Kurang dari 1 itu yang lebih dari 0 itu misalkan 0,5 atau setengah, itu kan lebih dari 0 ya. Tetapi kurang dari 1 juga bisa negatif ya. Artinya data nilai A itu tidak bisa kita buat untuk memilih jawaban ya, karena grafiknya masih bisa terbuka ke atas, juga masih bisa terbuka ke bawah. Berarti opsi A sama B itu tidak bisa kita pilih ya. Termasuk yang E ya, E juga tidak bisa kita pilih ya, karena yang nggak mungkin di kuadran 1, mungkin di kuadran 2 gitu, bahkan kuadran 3 dan seterusnya ya. Oke, berarti kita tinggal menentukannya dari nilai C. Nah, nilai C ini
Jika lebih dari 0, maka grafik itu memotong sumbu Y positif. Tetapi kalau C-nya kurang dari 0, maka grafiknya memotong sumbu Y negatif. Dari soal, kita dapat C-nya sama dengan 1. C sama dengan 1 itu kan artinya lebih dari 0. Maka otomatis berarti parabolanya memotong sumbu Y positif. Maka jawaban nomor 4 ini adalah yang C. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini, garis dengan persamaan mana saja yang memotong garis 2x plus y sama dengan 4 dan x plus 2y sama dengan 2 di dua titik berbeda. Begitu ya. Jadi ini bicara tentang titik potong dari dua garis gitu ya. Oke. Berarti ini kita bicara tentang kedudukan dua garis. Nah, dua garis itu kemungkinannya pertama berpotongan. Jadi dua garis bisa berpotongan. Tetapi syaratnya adalah gradiennya itu harus beda atau kemiringannya harus beda ya. Jadi syarat dua garis berpotongan itu gradiennya harus beda. Kalau sama, maka garisnya akan sejajar atau berhimpit gitu ya. Nah, di soal itu kan diminta yang berpotongan, ya, yang berpotongan. Artinya, kita akan mencari gradien yang berbeda dengan dua garis yang dimaksud, yaitu 2x plus y sama dengan 4 dan x plus 2y sama dengan 2. Jadi kita cari gradien yang berbeda dengan dua garis tersebut. Oke, sebelum kita cari gradien yang berbedanya, ya berarti kita tentukan dulu gradien garisnya ya. Garis yang pertama 2x plus y. Untuk mencari gradiennya kita ubah dulu biar gampang menjadi y sama dengan ya. Sehingga kalau udah y sama dengan, maka gradiennya itu adalah koefisien yang di depan x-nya. Jadi y sama dengan min 2x plus 4 itu gradiennya adalah min 2. Sedangkan untuk garis x plus 2y sama dengan 2, kalau kita buat y sama dengan ini jadinya seperti ini, maka otomatis gradiennya minus setengah. Oke, kita bandingkan dengan opsi yang ada. Ingat ya, kita akan mencari gradien yang berbeda ya dengan dua garis yang di atas. Pilihan pertama itu gradiennya adalah min 1. Sedangkan yang kedua itu gradiennya 1, yang ketiga itu 3, dan yang terakhir yang 4 itu minus 2. Nah, dari 4 opsi yang ada, ternyata yang berbeda hanya opsi 1, 2, dan 3. Sedangkan opsi yang keempat, ini ternyata gradiennya sama dengan garis yang pertama. Jadi yang benar adalah 1, 2, dan 3. Maka jawabannya yang A. Oke, baik teman-teman. Nanti kita akan lanjut di part berikutnya ya. Semoga membantu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.